Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, saya sebagai mahasiswa di Universitas Palangkaraya untuk mengikuti peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan pertama. Di sini kita sebagai mahasiswa, sebagai siswa disuruh oleh Pak Holten, Profesor Holten, untuk wawancara kepala sekolah untuk eksplorasi penyebab masalah, yaitu beberapa siswa kurang aktif mengikuti pelajaran dan memotivasi belajar rendah di kelas 3 khususnya di SDN Takajung. Nah, kebetulan kepala sekolah kami ini berada di tempat saya mengikuti kegiatan, berada di signal yang bagus ya, karena beliau ini sedang ada kegiatan ya. Saya sangat berterima kasih kepada beliau karena sudah meluangkan waktunya untuk saya mengikuti mewawancarai beliau. Nah, dan beliau juga telah meluangkan waktunya di rumah beliau. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya melakukan wawancara ini tidak di sekolah secara langsung. Nah, selamat sore Pak Muhammad Abduh. Ya, selamat sore. Ya, terima kasih atas luangan waktunya yang diberikan kepada saya untuk mengikuti kegiatan yang diberikan oleh Profesor Holten Sion ya kepada saya. Dan di sini saya ingin bertanya mengenai masalah atau kendala yang saya hadapi di sekolah, terutamanya SDN Takajung, khususnya untuk anak-anak kelas 3 ya. Yang menjadi pertanyaan, nah ini mohon maaf ya Pak ya, bukan kita istilahnya menguji kompetensi Bapak, tidak, tetapi di sini saya menggali pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah menurut sudut pandang Bapak sendiri. Ya, ini menurut sudut pandang Bapak sendiri. Nah, menurut Bapak selama bertugas di SDN Takajung, apa saja yang sering membuat peserta didik itu kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran? Itu menurut Bapak ya. Silahkan Pak. Ya, yang menjadi atau yang sering membuat peserta didik ini kurang bersemangat atau berminat dalam mengikuti pelajaran itu seringkali yang menjadi penyebabnya adalah yang pertama faktor lingkungan ya, entah itu lingkungan secara umum ya, ataupun lingkungan belajar ya. Karena seringkali misalnya di ruang kelas kita melihat anak-anak sering asik sendiri, bermain sama temannya atau mengganggu temannya. Hal ini tentu saja membuat peserta didik menjadi kurang bersemangat atau kurang antusias dalam mengikuti pelajaran. Nah, kemudian seringkali juga siswa ini diharuskan atau diwajibkan mendapatkan nilai yang bagus. Ini tentu saja menjadi beban bagi anak ya, sehingga si anak tidak begitu maksimal dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran ini harus komunikatif, menyenangkan, sehingga dengan demikian siswa bisa lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pelajaran. Oh ya, terima kasih Pak. Di sini Bapak berbicara masalah lingkungan ya, lingkungan. Yang pertama tadi faktor lingkungan. Jadi Bapak mengatakan tadi faktor lingkungan. Lingkungan yang bagaimana sehingga peserta didik kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran itu? Lingkungan yang bagaimana itu tadi Pak? Mohon diperjelas lagi Pak. Jadi secara luas kita menyebut lingkungan ini menjadi faktor pendukung keberhasilan anak dalam tujuan pembelajaran
kita bisa mulai dari lingkungan keluarga, di mana siswa bisa mendapatkan motivasi yang bagus dari orang tua, ya. Kemudian lingkungan masyarakat secara umum tentu saja ini juga memiliki pengaruh yang kuat bagi siswa itu sendiri, dan lingkungan belajar atau lingkungan sekolah, ya, di mana lingkungan sekolah ini tentu saja menjadi poin penting untuk keberhasilan dalam proses pembelajaran, karena anak didik seperti yang saya bilang tadi, jika guru terlalu asik sendiri, nantinya siswa bisa ribut sama temannya, bisa bermain, atau mungkin kelas menjadi berantakan dan sebagainya. Ini menciptakan suasana pembelajaran yang tidak nyaman dan tidak fokus, begitu. Oh ya. Artinya ada ketidakfokusan siswa terhadap pelajaran seperti itu ya, Pak? Betul. Oh iya. Jadi kalau tidak ada kefokusan siswa dalam pembelajaran, berarti di situ ada beban yang harus disesuaikan dalam kemampuan belajar siswa. Jadi yang saya mau tanyakan, beban yang bagaimana yang tidak sesuai, ya? Beban bagaimana yang tidak sesuai menurut Bapak dengan kemampuan belajar siswa itu sendiri, Pak? Iya. Peserta didik ini lahir dan tumbuh dari sebuah lingkungan keluarga. Tentu saja mereka tumbuh dengan kemampuan dan pemahaman yang berbeda. Iya. Hal ini menjadi pengaruh atau memberikan pengaruh yang besar bagi siswa itu sendiri dalam tingkat kemampuan mengikuti pembelajaran di ruang kelas. Iya. Nah, seringkali juga anak ini memiliki kemampuan yang bagus, namun juga tidak terlalu positif. Maksud saya begini, mengikuti pelajaran begitu mudah, seringkali juga mereka bisa menyebabkan rasa bosan. Nah, kemudian anak yang menganggap atau cepat bosan, ya, itu sebaliknya yang kesulitan tadi akan merasa seringkali putus asa. Jadi beban seperti ini yang seringkali menjadi permasalahan di dalam ruang kelas. Terima kasih, Pak. Berarti salah satu tuntutan dari orang tua ada juga ya, Pak? Misalnya seperti ini, Pak. Mungkin saya dulu kan pernah juga karena kan misalnya di sosial media, di media massa, ya sering orang tua itu memposting misalnya anaknya menjadi juara. Apakah itu berpengaruh juga, Pak, terhadap perkembangan belajar siswa itu sendiri? Atau yang menjadi pertanyaan ini, apakah terlalu banyak tuntutan dari pihak orang tua kepada peserta didik untuk mendapatkan nilai yang baik? Karena kan biasanya orang tua itu saling berlomba-lomba menjadikan peserta didik ini menjadi anak yang berprestasi, ya. Iya. Betul. Jadi artinya saya pastikan memang bahwa di setiap orang tentu saja memiliki rasa apresiasi atau penghargaan bagi anak yang berhasil. Sebaliknya, anak yang tidak berhasil seringkali mendapat hukuman atau sanksi dari orang tuanya. Bahkan kita menyadari termasuk di tempat kita sendiri, di lingkungan kita, orang tua siswa juga memang seringkali memberikan penghargaan kepada anak-anaknya yang berhasil, ya, yang mendapatkan prestasi atau ranking di kelas. Itu kita beri nilai positif lah, begitu ya. Hanya saja memang banyak juga anak-anak ini kan tingkat kemampuannya berbeda tadi, seperti yang kita ketahui di awal tadi. Ada beberapa anak yang mungkin kesulitan belajar, ya, dan mereka seringkali mendapatkan sanksi atau hukuman dari orang tua. Nah, karena nilai jelek tadi akibatnya anak tersebut merasa tertekan, ya, dan cenderung semangat belajarnya nantinya menurun, begitu. Oh, berarti semangat belajarnya menurun itu tadi akibat dari tekanan orang tua atau kemauan daripada orang tua, sedangkan kemampuan anak itu sendiri tidak mencapai apa yang diharapkan orang tua. Nah, sehingga anak ini merasa dirinya tertekan
sehingga niat belajar atau kesadarannya itu, jadi kesadaran pelajaran itu menurun ya Pak ya. Oh ya, terima kasih Pak. Di sini metode pembelajaran, kalau ada masalah seperti itu, metode pembelajaran yang kurang bagus, maksudnya metode pembelajaran yang dimaksud tadi, bagaimana Bapak menganggap itu kurang bagus itu tadi Pak? Ya. Iya, kalau metode pembelajaran ini kan banyak sekali Iya, bisa kita gunakan dalam proses belajar mengajar, sehingga yang kita harapkan dari metode yang baik dan tepat ini, yang pasti pembelajaran menjadi tidak monoton, itu yang pertama. Tidak monoton ya. Kemudian tidak membosankan, dan tentu saja kita harapkan hal ini dapat memicu rasa ingin tahu siswa, begitu, sehingga pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan meningkatkan antusiasme siswa dalam terlibat secara langsung di dalam proses pembelajaran. Sekarang kita ketahui bahwa guru bukan lagi menjadi narasumber satu-satunya, bahkan sekarang siswa sendiri pun bisa menjadi narasumber itu sendiri, begitu. Kemudian dengan mengefektifkan berbagai media pembelajaran, kemudian alat peraga, dan menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber pembelajaran. Iya, terima kasih Pak. Artinya itu adalah suatu upaya Bapak untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu tadi ya, supaya suatu upaya. Nah, jadi setiap alasan anak tidak semangat belajar ini tentu harus diatasi dengan solusi yang berbeda itu tadi ya Pak ya. Jadi selalu memperhatikan kebiasaan anak dan memperhatikan media pembelajaran itu sendiri ya. Jadi yang terakhir Pak, mohon maaf, apa harapan Bapak atas solusi dan saran Bapak kepala sekolah untuk kedepannya, untuk SDN Bapak ini agar baik untuk guru, baik untuk siswa ya, untuk kedepannya, sehingga sesuai dengan tujuan dari sekolah itu sendiri. Karena mohon maaf ya Pak ya, karena tiap sekolah itu pasti punya visi dan misi tersendiri. Jadi harapan Bapak ke depannya bagaimana solusi atau saran Bapak untuk guru, siswa, dan sekolah ke depannya. Seperti itu Pak. Iya. Iya, harapan Bapak. Harapan kita sebagai kepala sekolah tentu saja ke depannya setiap guru itu dapat memperhatikan karakteristik siswa yang berbeda ya. Kemudian jika memang ada kendala ya carilah solusi yang terbaik, bagaimana yang baik begitu ya, bisa menjalin komunikasi di luar sekolah dengan orang tua murid, dengan komite, kemudian carilah solusi dari permasalahan tersebut secara bersama-sama. Dengan demikian saya yakin tujuan yang ingin dicapai ini akan tercapai, begitu. Ya, terima kasih Pak. Mungkin itu saja Pak apa yang saya tanyakan sama Bapak. Mudah-mudahan inspirasi atau solusi dari Bapak tadi bisa memacu perkembangan edukasi atau pendidikan untuk kedepannya. Ya, terima kasih Pak atas waktu luangnya, karena saat ini saya merepotkan Bapak. Mungkin Bapak banyak masih mengawas di luar ya, di luar pekerja bangunan Bapak di rumah. Ya, terima kasih Pak. Selamat hari Minggu, salam edukasi dulu Pak. Ya, salam edukasi. Ya teman-teman, Pak Prof, itu saja hasil dari wawancara saya kepada kepala sekolah SDN Takajung ya, Takajung 1. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman atau guru-guru yang mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan 2022. Salam edukasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.